Maka lebih baik kita lihat kepada diri kita sendiri. Mengatasi rasa percaya diri hari ini memang agak susah gitu. Ada sebuah buku yang ditulis oleh John Perkins mengatakan bahwa mindset dunia itu disetting oleh Yahudi, oleh bangsa Amerika. Yang di situ ngambil beberapa orang, 100 orang hebat untuk mempelajari karakter dari sebuah daerah. Oh, ternyata untuk menghancurkan Indonesia caranya begini. Apa yang ditanamkan? Yang ditanamkan adalah kita bangsa inlander, kita bangsa terjajah. Bangsa terjajah itu bukan bangsa hebat dan bukan bangsa maju dan dia bukan bangsa cerdas. Itu yang tertanam. Lebih parahnya lagi, para guru sejarah kita ili beli. Kita dijajah 350 tahun. Padahal sudah ada banyak koreksi terhadap sejarah itu. Dan hari ini sejarah kita, apalagi kita mau bicara tentang keislaman. Sejarah Islam Nusantara. Yang jadi rujukannya Clifford Geertz, Senokhorgronya. Orang mana itu? Belanda. Nulis tentang Islam di kita. Muncul istilah Islam abangan, Islam priai, Islam putihan santri. Akhirnya apa? Ada klasifikasi, ada pengkelasan, terus itu diwariskan kepada pola pikir kita. Akhirnya guru-guru sejarah kita juga demikian. Coba kalau kita mau sedikit berpikir berbeda dengan yang ada, Ratu Kalinyamat itu perang sudah nyiptakan Miriam sendiri, istri dari Pangeran Hadiri itu. Itu sudah menciptakan Miriam sendiri. Kapan itu? Abad ke-16 Masehi. Terus mundur, maju. Di tahun 1825 perang di Ponorogo pakai bambu runcing lagi, tapi gendeng bolehnya menit. Habis bisa bikin senjata api, bikin meriam, terus di era di Ponorogo ganti ke bambu runcing lagi kan gendeng boleh. Bangsa lain belum bisa menciptakan teknologi ilmu pertambangan, kita sudah bisa. Ah, itu tidak dibuka di sejarah. Kenapa? Yang diulang-ulang, kita dijajah terus. Itu yang diwiridkan oleh guru-guru sejarah. Akhirnya apa? Kita tidak terbuka, kita tidak paham. Akhirnya banyak yang tidak percaya diri. Contohlah, anak-anak kita, anak-anak SMP di kita misalkan, ngiring itu. Anak-anak SMP disuruh presentasi di depan kelas. Oh, itu susahnya minta ampun. Kadang sudah siap benar untuk presentasi, nyampe di depan ngetek, hilang semua. Bahkan ada yang sampai keluar keringet dingin tangannya itu. Dari parahnya bangsa ini dalam masalah karakter, dalam masalah kepribadian, rasa percaya diri itu. Akhirnya apa? Ya kita jadi manusia kayak hari ini. Yang kedua, kita kenapa tidak percaya diri? Kita dicipta oleh pendidikan kita tidak bangga dengan sejarah bangsanya sendiri. Akhirnya jadinya kayak kita hari ini. Bang Ireng, neng nyada apa sih? Buatan apa, Bon? Ya kayak softnya sholat lah. Jadi kita begitu. Maka menjadi remaja, pertama positive thinking terus. Senantiasa berhusnudzon terus menerus untuk menciptakan pola pikir, cara berpikir yang positif juga. Jadi kalau cara berpikirnya positif, maka kita pun juga akan mampu untuk menjadi baik nantinya begitu. Jadi pertama, jangan terlalu besti-bestian sama circle-circlean, itu yang pasti kalau hanya untuk persoalan lingkungan dan teman. Sehingga Anda kemudian menjadi inilah saya. Dan ketika dijauhi teman, bukan lari ke HP, scroll TikTok lolo. Karena sudah tidak punya teman misalkan. Itu tambah parah sama mentalnya. Jadi penyakit mental anak hari ini itu lebih kompleks. Makanya saya ke minggu yang lalu saya bilang, untung lahir tahun 79 gitu. Udah lahir sekarang. Betapa susahnya anak-anak ini harus berjuang. Bahwa mereka tidak tahu dirinya dicipta untuk apa. Pokok odi Ustaz gitu. Wah ya pokok odi.
Baik, jadi itu mungkin bagaimana kita menciptakan karakter kita sendiri. Ya tentunya nambah wawasan, nambah ilmu, terus menerus dan belajar bagaimana mengkonsep diri. Jadi puncaknya adalah pada konsep diri, pemahaman terhadap diri kita. Saya ini apa, saya ini siapa, karakter saya kayak apa, sifat saya seperti apa. Terus ternyata sifat tidak baik yang ada pada saya, yang tidak disukai teman adalah saya mudah suudzon. Ah, ini kita kurangi. Jadi sifat tidak baik saya kadang sok hebat, kadang saya merasa lebih baik daripada yang lain. Ah, ini nggak baik sepertinya. Ini mungkin yang tidak disuka oleh teman saya. Ah, ini yang harus saya kurangi. Ya, harus saya perbaiki begitu. Segalanya harus dikembalikan kepada Dia. Kita juga kadang lupa bahwa dari mana sih pola pikir kita ini terbentuk. Pertama itu dari pengetahuan yang kita serap. Pengetahuan yang kita serap itu lebih dominan pengetahuan agama, dan pengetahuan agama pun juga dibagi nanti gitu. Sebenarnya kalau kita bicara mindset itu sangat luas. Pertama, kalau kita bicara mindset saya terbentuk oleh pengetahuan agama. Dalam pengetahuan agama yang dominan pada kita itu yang mana? Apakah tauhidnya, apakah fikihnya, atau perpaduan fikih dan tauhid yaitu tasawuf. Kalau yang dominan itu fikihnya, kita ada kecenderungan saklek. Karena pola berpikir fikih itu linier. Linier itu lurus. Jadi kalau ini sudah haram, ya sudah, tidak bisa ditawar. Jadi kita terus menerus menekuni hal yang demikian, maka kita akan menjadi manusia yang kaku nanti. Walaupun dalam fikih juga ada perbedaan beberapa imam madhab dalam menyikapi sebuah hukum. Itu kalau mindsetnya kita fikih. Kemudian kita mindsetnya, cara berpikirnya adalah tauhid, akidah saja. Maka kita ingin mengamalkan segala sesuatu berdasarkan rasio, juga berdasarkan akal, tapi juga berdasarkan kepada ayat. Gitu. Sedangkan yang ketiga, mindset, cara pandang kita dari mana? Belajarnya agama, betul, tapi yang dominan itu adalah tasawufnya. Maka kalau yang dominan itu adalah tasawufnya, pertimbangannya orang ini puncaknya adalah Allah setuju enggak? Allah ridho atau tidak? Itu. Sehingga ketika ridho atau tidak yang menjadi pertimbangan seseorang, maka ridho orang lain itu tidak dia pentingkan. Orang mau dia ngomong A, B, C sampai Z tentang dirinya, yang penting Allah tetap suka kepada saya. Sebagaimana ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat dilempari batu oleh orang-orang Taif sampai beliau berdarah, kemudian apa kata beliau? Fa'ilam takun bika ghadabun fala ubali. Yang penting kau enggak marah ya Rob. Mereka mau bagaimana pada saya terserah, itu hak mereka. Tapi yang penting kau tidak marah pada saya, maka fala ubali. Saya enggak akan hiraukan itu semua. Jadi saya tidak ngurus mereka mau ngapain. Ya, kenapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini? Cara bersikapnya, karena beliau totalitas dalam ketuhanannya, totalitas dalam ketaatannya dan cintanya kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya, ketika cara berpikir kita dipengaruhi oleh pendidikan umum, sains misalkan, ilmu pengetahuan umum, yang sifatnya adalah konkret, yang sifatnya nyata, begitu. Contoh, ya kalau nggak kerja tidak akan makan, misalkan. Kenapa? Kalau nggak kerja tidak punya penghasilan. Maka orang seperti ini mau digiring bagaimanapun untuk memahami bahwa takdir itu Allah yang tentukan, jatah Allah yang nyiapkan, dia tetap tidak akan bisa ikut. Kenapa? Karena orang ini menyerap pengetahuan dari sisi materialisme, dari sisi materi. Sehingga mereka tidak akan mau melakukannya. Contoh, kita ajari dia,
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali itu adalah milik Allah. Ya mun tak ngakan pun tak kira kelar. Beda tetap. Dia tetap akan melakukan penolakan. Kenapa? Mindsetnya dia bahwa tenaga itu dari makan. Energi itu dari makanan. Sehingga ketika kita ajarkan bahwa energi dan kekuatan itu adalah milik Allah, dia tetap tidak akan menerimakan itu. Kenapa? Karena mindsetnya dari kecil sudah demikian. Nah, maka beruntunglah ketika kita masih punya kesempatan. Kalau ternyata mindset kita salah, kita bisa perbaiki perlahan. Makanya untuk mengetahui mindset saya ini salah apa benar, lakukan yang namanya refleksi. Perenungan diri. Kalau bahasa di belakang di banner itu adalah tafakur. Renungkan lagi. Nah, puncak dari mereka yang betul-betul menekuni dari ngaji kita malam ini dan diamalkan, maka nanti mindsetnya namanya mindset ilahiyah yang di situ puncaknya adalah takhallaku bi akhlakillah. Berakhlak dengan akhlaknya Allah. Maksudnya berakhlak dengan sifat dan nama-nama Allah Ta'ala. Maka dia akan menyayangi siapapun. Sekalipun yang dia sayangi suatu saat akan mencaci dirinya. Dia akan memberi kepada siapapun sekalipun yang diberi itu tidak pernah berterima kasih kepadanya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa saya adalah makhluk yang diperintah oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Maka itu puncaknya. Untuk mencapai mindset ilahiyah, pola berpikir ilahiyah ini, ya tahapannya panjang. Berproseslah kita bersama. Bareng-bareng kita berproses untuk bisa memiliki cara berpikir yang seperti ini. Kalau kita sudah memiliki cara berpikir demikian, dalam mengambil keputusan, kita tanya dulu pada Allah Ta'ala. Dalam menyikapi berbagai macam persoalan, contoh seperti kemarin kontestasi politik, nasib kegagalan, hidup kita sendiri, misalkan keberhasilan hidup kita sendiri. Orang biasanya sangat susah menyikapi kegagalan. Padahal keberhasilan itu juga harus disikapi agar tidak merasa bahwa saya mencapai puncak ini karena usaha saya. Sehingga ini harus disikapi dengan mindset ketuhanan juga. Makanya al-wa'yul ilahiyah, cara berpikir ilahiyah itu berarti semuanya dikembalikan kepada Allah Ta'ala, berangkat dari bawah dulu. Memulai apapun itu harus melibatkan Allah Ta'ala. Mau tanam padi, mau tanam tembakau, mau mulai usaha, buka toko dan sebagainya, maka itu dimulai dengan sambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sehingga kalau terus-menerus itu kita kerjakan, insya Allah kita akan menjadi manusia yang damai, kolbunya damai hatinya. Ketika hati itu sudah damai, maka hidup itu isinya adalah bahagia terus. Anda bisa mengatakan goodbye penderitaan gitu. Ketika hati itu damai bersama Allah Ta'ala, terus hati itu bahagia, maka segalanya akan disikapi positif. Kemiskinannya, tidak punya uang, misalkan, tidak punya teman dan sebagainya. Toh ada teman yang selalu setia dengan kita, yaitu Allah Ta'ala. Cuma kita kan yang tidak pernah merasa berteman dengan dia. Jadi ketika Allah Ta'ala bilang dalam hadis kursinya apa? Ana jali suman zakaroni. Aku teman duduk, aku teman ngobrolnya, orang yang senantiasa ingat kepadaku, katanya Allah Ta'ala. Cuma kita yang merasa jauh. Kenapa kita merasa jauh? Karena kita tidak kenal sama dia. Nah, makanya berusahalah bareng-bareng bagaimana mengenal Allah Ta'ala. Sampai kemudian Allah Ta'ala betul-betul menyatu dengan kolbunya kita sehingga jiwa kita isinya hanya cinta kepadanya. Cinta kepada Allah itu tidak melalui akal. Betul cinta itu enggak pakai logika karena cinta itu berada pada wilayah jiwa, bukan pada wilayah akal. Kalau cinta biologis itu cinta akal.
Ya karena ganteng kemudian seneng, karena cantik kemudian seneng, itu berarti cinta biologis. Yang seperti ini namanya cinta biologis yang tetap bersifat hewani, tetap bersifat kebinatangan yang seperti ini. Jadi bukan bersifat psikologis, bahwa bukan cinta kemanusiaan. Jadi cinta itu kan ada tiga, cinta binatang, cinta kalau pakai bahasa kita mungkin cinta hewani, cinta manusiawi, dan cinta ilahi. Ada tiga itu. Maka puncaknya adalah bagaimana cinta ilahiyah itu bisa ada pada diri kita bersama sampai kemudian kita bisa benar-benar menikmati hidup dengan baik.